Halo Sobat Otomotif, kembali lagi di acara Bincang Otomotif. Balik lagi sama aku, Mas Rio, di acara Bincang Otomotif. Nah teman-teman, hari ini kita nggak sendirian loh ngobrolnya. Hari ini ada Sobat Otomotif nih yang datang ke sini. Nah, sobat yang satu ini tuh udah lama banget loh bergelut di dunia otomotif. Penasaran banget kan gimana orangnya? Mari kita langsung sambut bintang tamu kita. Halo, bagaimana kabarnya, Mas? Baik-baik, Mas Rio. Boleh dong dikenalin buat teman-teman di rumah, buat Sobat Otomotif? Siap. Ya, Sobat Otomotif. Halo Sobat Otomotif. Perkenalkan, nama saya Liwan Atras, biasa dipanggil Aras. Usia saya 25 tahun. Domisili saya di daerah Ketintang, Surabaya. Aktivitas saya saat ini adalah sebagai seorang marketing di bidang otomotif mobil bekas. Jadi barangkali Sobat Otomotif ada yang ingin tanya-tanya tentang mobil bekas, bisa langsung hubungi saya. Nah, bentar Mas, tadi domisilinya di mana? Di Ketintang, Mas Rio. Di Ketintang? Iya. Ketintang mananya Mas? Ketintang yang ke arah Rolak. Oh, Kara ya Mas? Iya. Wah, kita masih tetanggaan tuh Mas. Wah, Aku di belakang Unesa Mas. tetanggaan kita Sobat Otomotif. Berarti nanti bisa dong ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Siap. Kalau diundang ke sini lagi bisa berarti ya? Boleh. Oke. Kalau boleh tahu Mas, udah berapa lama sih kerja sebagai marketing di jual beli mobil bekas gitu? Saya tahun ini jalan 4 tahun, Mas Rio. 4 tahun? Iya. Wah, udah lama dong. Lumayan lama. Lama. Wah, Iya. udah expert berarti ya. Wah, itu kalau itu belum itu Mas Rio. Nah, Mas, mumpung ada Mas Aras di sini ya. Saya tuh sekarang lagi rame banget lihat di media sosial tuh ya. Banyak tuh netizen yang memperdebatkan enakan mana, matic atau manual Mas. Dan itu banyak banget yang ngeklaim Mas. Kayak kalau nggak pakai manual itu nggak laki, kurang laki gitu lah. Kalau pakai matic kelihatannya males gitu ya. Itu gimana menurut Mas Aras yang udah maksudnya udah lama banget lah, Ya. udah paham banget mobil mungkin ya kalau Ya. di marketing. Siap, Mas Rio. Jadi gini, Sobat Otomotif. Memang saya sering memantau di media sosial bahwa sekarang banyak sekali perdebatan antara matic dengan manual. Saling klaim, saling menyalahkan, saling antara matic manual ini seakan-akan itu harus selalu dipilih gitu. Jadi sebelum kita mengarah ke situ Mas Rio, kita harus tahu bagaimana sih karakter dari masing-masing mobil matic sama manual. Ketika kita sudah mengetahui karakter masing-masing itu, akhirnya kita nanti paham, oh ternyata enak matic atau manual, gitu Mas Rio. Kalau boleh tahu Mas, bedanya itu apa sih Mas? Saya tuh juga sering bingung ya. Saya tuh cocoknya di mana? Ya. Terus saya tuh butuhnya apa sih sebenarnya? Matic atau manual gitu Mas? Gimana? Ya, jadi kita langsung ke pembahasan tentang karakter masing-masing. Jadi kalau mobil matic itu cenderung kita tidak gampang capek saat mengemudikannya. Kenapa? Karena kaki kita itu yang sebelah kiri itu tidak perlu ada main-main kopling, tinggal main gas, rem gitu. Sedangkan kalau manual itu cenderung lebih capek. Karena kaki kiri kita harus selalu menginjak kopling. Kalau kopling tidak diinjak, pasti mobil itu mati. Itu Mas Rio. Oh gitu, berarti secara fungsional itu matic lebih simpel ya Mas, lebih praktis Lebih gitu simpel, ya? lebih praktis. Sedangkan kalau manual itu pasti pegel, apalagi di kemacetan, pulang kerja, Tuh. itu badan udah pegel, harus pegel lagi kalau macet kan. Nah, itu nggak enaknya matic, Oh. nggak enaknya manual. Jadi kalau matic di kemacetan lebih enak. Tapi kalau manual itu cenderung gampang capek kalau di kemacetan, karena kopling tadi. Lah, dari situ kita juga akhirnya melihat di bagian tarikan gas ya. Jadi manual jauh terasa lebih enak tarikan gasnya ketimbang matic. Kalau matic itu kan cenderung dikatakan ngeden gitu gasnya. Jadi nggak langsung sat. Jadi kalau buat nyalip itu lebih enak manual. Buat nanjak lebih enak manual. Gitu. Kok bisa gitu Mas? Kok bisa tenaganya lebih kenceng? Harusnya kan sama aja ya. Itu gimana maksudnya? Ya, karena kalau manual itu kan dia bermain di tarikan gas. Gigi 1 pasti kan responsif. Nambah gigi 2. Kalau matic kan dia cenderung untuk ke arah
kenaikan gasnya itu kan ditahan dulu gitu Mas. Oh, jadi setiap gigi tuh ada tarikannya masing-masing Iya. gitu, tenaganya makin naik-naik Betul. gitu ya. Jadi kalau mau tarikan yang enak gitu, cari yang manual, pilih manual. Oh, Tuh. ngomongin tarikan-tarikan gini tuh pasti ngaruh banget ke bensin kan? Oh iya, Kayak pasti. irit apa enggaknya Tapi gitu. justru malah kebalikannya. Manual itu pasti bahan bakarnya lebih irit ketimbang Matic yang jauh lebih boros. Oh, Jadi kalau manual itu istilahnya jadi sahabat SPBU gitu Mas ya. Karena apa? Karena ketika manual dia tidak digas, mobil tidak akan jalan, pasti bensinnya tidak terpakai. Sedangkan kalau Matic dia otomatis sudah jalan, gasnya itu sudah jalan langsung. Gitu. Pantesan aja ya, temenku tuh Mas ya, sering curhat ke aku gitu kalau habis dari luar kota. Bro, aku tuh kalau habis keluar kota ke Malang gitu ya, itu sering banget dia cerita bensinnya tuh cepet hilang. Yeah. Surabaya Malang itu udah hilang separuh gitu guys, sudah hilang 4 lah, udah 4 hilang, udah hilang 4 bar gitu Mas. Sebenarnya tidak terlalu yang boros-boros banget, tapi memang kalau antara Matic dan manual dia cenderung lebih hemat manual, lebih boros Matic. Oh, Gitu. gitu Nah, ya. ngomongin irit juga dalam arti bahan bakar, ini juga ke arah yang hemat perawatan. Nah, kalau masalah hemat perawatan, ini manual lebih hemat perawatan ketimbang Matic. Jadi kalau misalkan kita nggak pengen ribet tentang perawatan, mudah perawatannya, spare partnya itu itu lebih cenderung tahan lama, itu manual lebih unggul dibanding Matic. Jadi kalau manual mungkin tinggal mikirin kampas kopling aja udah beres. Tapi kalau Matic ya harus rutin ganti oli Matic, dan itu cenderung biayanya lebih mahal. Oh, Gitu. bukannya malah kebalikannya Mas ya? Ya, Kata orang-orang kan spare partnya manual, Nah. ya kan? ya. Itu pasti lebih mahal. Masa lebih mahal Matic sih Mas daripada manual? Lebih mahal Matic, cenderung lebih mahal Matic. Dan kalau misalkan ada yang rusak, itu Matic cenderung lebih mahal perawatannya. Gitu ya, sobat otomotif. Nah, terus ada juga ini poin-poin yang nggak kalah penting, yaitu yang pertama tentang masalah jika sobat otomotif itu belum pernah bisa mengemudikan mobil, itu lebih disarankan untuk belajar yang pertama kali manual. Jangan Matic dulu. Kenapa? Karena ketika kita sudah belajar manual yang susah gitu ya, harus belajar cara mengoperasikan kopling, nanti kedepannya belajar Matic itu lebih mudah beradaptasinya. Ketimbang kalau kita misalkan belajarnya pertama Matic, itu nanti ke depan ketika belajar manual itu cenderung lebih lama adaptasinya. Ini saran buat sobat otomotif yang belum pernah belajar menyetir mobil. Oh iya, berarti kalau dari manual ke Matic gampang ya, karena udah Betul, belajar betul. yang ribet dulu, Bener. baru yang simple. Iya. Justru kalau yang dari Matic ke manual itu dia kaget berarti Mas nanti ya. Setuju. Suatu waktu kayak misalkan manualnya lagi dipakai gitu, misalkan kantor, dia harus belajar dulu dong pakai Matic gitu. Iya. Ya. Dan itu lebih cepat, mudah. lebih cepat ya. Iya. Sedangkan kalau yang Matic lebih lama gitu. Iya, kalau belajarnya pertama Matic, manualnya nanti agak lama. Nah, poin yang terakhir itu masalah harga. Nah, ini kan ini buat menarik nih. buat sobat otomotif yang jadi kaum menang-mending gitu ya. Jadi harga ini cenderung berbeda setiap daerah mungkin ya. Jadi kalau misalkan sobat otomotif itu tinggal di daerah yang rawan jalan macet, pasti orang kebanyakan pilihnya ke mobil Matic, dan akhirnya cenderung mempengaruhi mobil Matic lebih mahal nih ketimbang mobil manual. Tapi sebaliknya, ketika sobat otomotif itu tinggal di daerah yang jalanan itu nggak sering macet, nah manual lebih dicari pastinya, karena pasti lebih enak nih buat jalanan yang tidak macet gitu. Akhirnya mempengaruhi harga mobil manual pasti lebih mahal. Itu Mas Rio. Oh, makanya kalau di perkotaan itu Mas ya, itu kok mahal banget ya harga Matic itu. Ya. Betul. Dulu lebih kalau di kota-kota kayak Surabaya, Jakarta gitu, Matic lebih dicari lebih mahal. Cuman kalau di luar kota yang cenderung daerahnya jarang macet, itu pasti manual lebih dicari. Oke, Jadi harus bisa melihat situasi seperti itu juga Mas Rio.
Oke, ya dari penjelasan Mas Aras ini, kalau aku ya guys ya sobat ya, aku tuh pastinya milih Matic karena itu simple banget gitu loh, nggak harus tekan-tekan kopling. Dan kalau misalkan nih ya sobat otomotif, apalagi ya kalau Matic itu kan nggak harus pindah-pindah gigi selalu kan Mas? Iya, nggak selalu. Harusnya kan tinggal dipasang di di D, ya selesai, tuh, jalan. pasti tangan kirinya gabut tuh. Kalau punya pacar bisa diapain tuh Mas? Wah, bisa dipegang tangannya. Ah. Tapi jangan lupa pastelnya juga dipegang ya. Yang penting keselamatan dulu Mas ya. Betul, selamat paling Baru keharmonisan. utama. Betul. Oke, kalau Mas Sarah sendiri gimana Mas? Pilih yang mana? Kalau saya cenderung lebih enak dua-duanya Mas Rio. Jadi Matic saat macet-macetan, manual saat wah pengen kebut-kebutan gitu ya. Wah, berarti kalau misalkan begitu aku setuju sih Mas sebenarnya. Ya. Cuma apa kita harus punya dua mobil gitu Mas? Apa nggak mahal tuh? Iya, itu jadi pertimbangan juga sih. Kalau saya cenderung lebih suka manual sih sebenarnya. Karena ya enak buat salip-salip, buat jalanan macet. Jadi buat jalanan nggak macet gitu ya. Tarikannya tuh lebih mantap. Manual. Berarti Mas Sarah ini lebih seneng berpacu dengan kecepatan gitu Mas ya, Betul. salip-salip gitu ya. Setuju. Langsung banget pokoknya. Anjay. Nah, ada nggak sih Mas tips buat sobat-sobat otomotif di rumah gitu? Tips atau pesen deh buat kalau mencari mobil itu gimana gitu yang baik? Siap. Jadi untuk sobat otomotif kita harus bisa tahu dulu, mengenal dulu karakter masing-masing tadi. Ketika sudah mengenal, kita tarik ke kebutuhan kita seperti apa. Kalau sudah tahu kebutuhan kita seperti apa, akhirnya kita bisa memilih mana nih yang cocok buat kita, Matic manual. Jadi kita harus cermat dalam memilih karena pilihan yang tepat akan memudahkan hidup kita. Nah, teman-teman sesuai yang katanya Mas Aras tadi ya, pilihan yang tepat akan memudahkan hidup kita. Nah, teman-teman kayaknya sampai sini aja deh pembahasan kita hari ini. Jangan lupa kalau ada yang mau ditanyain, langsung aja dimasukin ke kolom komentar teman-teman. Jangan lupa juga di tap lagi, di like dong, biar sama di subscribe biar tahu ada keseruan apa lagi di video berikutnya ya kan. Saya Mas Rio dan Saya Aras, pamit undur diri. bye. Sampai jumpa di video berikutnya.